pagi, mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Semua karena anugerah-Mu yang besar dari kami. Maka pagi ini kami utamakan mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Maka mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan pada Bapa di surga. Dan Roh Kudus tetap mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami. Firman-Mu sekalipun singkat, tapi jadi berkat buat kami. Dan kami tidak lupa naikkan doa syafaat pada Bapa di surga. Haleluya. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan naikkan pujian, membaca firman Tuhan mas kami, membaca firman Allah Lukas pasal yang ke-20. Kita akan membaca Lukas pasal 20. Lukas pasal 20 ayat 45 sampai ayat yang ke-47. Lukas pasal 20 ayat 45 sampai ayat 47. Yesus menasihatkan supaya waspada terhadap ahli-ahli Taurat. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-murid Yesus, waspada terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan terima hukuman yang lebih berat. Firman Tuhan itu tanda. Apa tandanya? Waspada. Sebagaimana ayat 46. Ayat 46, waspada. Waspada. Ini satu peringatan. Waspada, kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Waspada dalam berjalan. Banyak bahaya mengintai. Maut selalu mengejar rela. Tapi waspada, jalanan licin. Hati-hati. Waspada jangan sampai jatuh. Waspada dengan keadaan dunia, keadaan politik, keadaan ekonomi yang tidak menentu pada saat ini. Waspada, gunakan uang dengan baik, atur uang dengan baik. Jangan sampai kekurangan, menderita oleh karena kebodohan. Maka firman Allah mengingatkan kita pada pagi hari ini, pada ayat yang 40, waspada. Dan ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Yang dibalasnya ahli-ahli Taurat. Mereka mengerti firman Tuhan. Hati-hati, justru yang mengerti firman Tuhan sering menjerumuskan manusia jatuh dalam dosa, sering menyesatkan manusia jatuh dalam dosa. Hati-hati, gak semua. Firman Allah katakan kita hidup di akhir zaman. Banyak guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Hati, waspada. Jangan kita dibuai yang pekat, hina bodoh. Jangan sampai dibuai oleh hina bodoh, oleh kata-kata yang tidak baik, yang menjerumuskan, menjauhkan kita hidup dalam kekudusan. Sebab firman Allah katakan, tidak seorang pun tanpa kesucian, tidak seorang akan sampai ke surga. Jaga hidup kita dengan baik. Jaga kesucian hidup dengan baik. Sebab tanpa kesucian kita tidak akan bertemu dengan Tuhan. Hati-hati. Jangan malu dosa. Semua beres dengan akal sehat, beres kata. Maka penting kita menjaga kesucian hidup dengan baik, menjaga tabisan dengan baik, menjaga suami yang baik, menjadi istri yang baik, anak-anak yang dengar rapat orang tua, jadi pelayan-pelayan. Jangan sampai kita yang mengajar. Amin. Mari sama-sama menteraikan firman hati kami, berikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para jadi, para wakil. Berikan mereka
saudara yang terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.